Baik, alhamdulillah boleh tepuk tangannya dan kita sambut dengan semangat takbir. Allahu Akbar. Baik, kepada Kiai Adi Pratama Arsindo beserta istri kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Baik, Masya Allah, dingin banget ya. Aduh, yang jomblo kasihan sekali ya. Baik, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana aidil awalina wa akhirina wa ayyatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon penghuni surganya Allah. Insyaallah, tabarakallah, alhamdulillah. Luar biasa ya malam hari ini bisa bersilaturahmi dengan hamba-hamba Allah yang luar biasa semangatnya berdakwah untuk bisa membahagiakan orang lain. Nah, itu dia yang keren ya. Kalau mau kayaknya kalau untuk membahagiakan diri sendiri itu udah apa ya? Saya ngeliat wajah-wajahnya tuh udah bukan itu lagi tujuan dalam hidupnya gitu ya. Tapi bagaimana orang-orang yang ada di sekitar kita juga bisa ikut bahagia dengan hadirnya kita. Karena katanya Rasulullah, sebaik-baiknya hamba adalah yang rahmatan lil alamin, bermanfaat buat banyak orang gitu. Dan itulah yang selalu kami minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah hadirkan kami di dunia ini paling apes-apesnya jadi rahmatan lil alamin lah ya, paling apes-apesnya gitu lah. Nah, Masya Allah, terima kasih buat teman-teman di EP Foundation, luar biasa keren banget. Suami saya bilang seluruh acara ini dibantu, dibiayai, difasilitasi oleh DP Foundation, keren banget. Makasih Ustadz Randy, Abi Randy, ya Masya Allah. Juga buat seluruh teman-teman, juga teman-teman sidak, dan para saudara-saudara seiman, saudara yang insya Allah bersaudara sampai surga ya, yang sudah hadir malam hari ini. Dalam soft launching ICH, Istri Cinta Ufas, oh enggak, Infak Cinta Ufas ya. Ya, tadi ada video. Nah, sedikit saya berkenalan, nama saya Mirani Mauliza, latar belakang saya seorang istri dari laki-laki hebat yang berada di samping kiri saya. Alhamdulillah sudah 12 tahun, insya Allah 11 Januari nanti kode ya. 12 tahun menikah dan ya awal menikah nggak punya visi, nggak punya, kalau Ustazah Maya keren banget ya. Awal nikah itu malam pertamanya udah mikirin apa nih yang harus dilakukan nanti nih. Udah buat visi dan misi ke depannya. Kalau kami emang nggak jelas visinya untuk awal nikah, karena yang penting bisa nikah, alhamdulillah ya. Karena itu lagi saya punya utang 2 miliar, beliau 200 juta gitu ya. Gak cuma modal 500.000, namun alhamdulillah titipkan pondok Ismuyah ya saat ini. Jadi bukan masalah harus mengawali dengan sempurna, tapi bagaimana mengakhiri hidup dengan sebaik-baiknya gitu. Nah, tadi ada video tentang hijrah peduli, ya alhamdulillah saya tadi sempat ngobrol juga, saya bilang saya ini kapan ya ulang tahun hijrah peduli ini, nggak pernah tahu gitu loh, hijrah ekstrem ini kapan ulang tahunnya tuh nggak pernah tahu. Tapi kalau ditanya hijrah peduli itu launchingnya itu 1 Ramadan 2017. Nah, itu kalau yang saya mau ingat 1 Ramadan 2017 itu launchingnya hijrah peduli. Berawal dari semuanya serba sporadis, hanya dimulai dari setiap Ramadan kita berbagi makanan buat para duafa waktu itu.
Kemudian lanjut lagi kita memberikan kebahagiaan buat adik-adik yang sedang sakit di rumah sakit kelas 3 dan kelas 2, bawain mereka balon, bawain mereka makanan, bawain mereka apa aja gitu yang bisa buat mereka bahagia. Tapi karena COVID akhirnya kita berhenti gitu ya. Kita berhenti kayak nggak mungkin datang ke rumah sakit. Nah waktu itu mikir sama suami apa nih dah kita bikin, saya bilang apa ya Bi, amal soleh yang nggak sporadis. Nah kemudian kita punya program mengumrohkan santri yatim penghafal Quran itu start mulai tahun 2018, 19, 20. Ya 20 dan insya Allah nanti 30 Januari kita berangkat lagi bawa 15 santri, 3-nya tunanetra penghafal Quran 16 juz sampai 30 juz. Ada 15 santri insya Allah. Ini yang keempat kalinya gitu. Jadi program kita tuh yang sporadis. Nah kemudian akhirnya suami bilang yuk kita bagi-bagi telur gitu. Nah akhirnya bikin gerakan namanya gerakan infak protein. Nah gerakan infak protein itu, nah saya pribadi sebenarnya kalau tadi karena alhamdulillah sudah dititipin pondok ya. Saya awalnya nggak ada, jadi cuman hijrah ekstrim dan hijrah peduli. Hijrah ekstrim sendiri itu komunitas dakwah yang saya bentuk. Bahkan nggak punya kantor, nggak punya base camp, nggak punya apapun gitu ya. Intinya gerak aja. Nah waktu itu dibantu sama KN juga. Dari telur yang kita berani kasih 200 butir sehari, maksudnya sebulan. Alhamdulillah hari ini menginjak tahun kedua Allah izinkan bisa 70.000 butir per bulan. Jadi ada sekitar berapa pondok ya Kak Ika? 66 pondok di Pontianak. Itu untuk Pontianak. Kalau untuk Indonesia, Serindo ya insya Allah lebih. Gitu ya. Kebetulan di sini ada Jenderal Sri Kandi. Kalau di Hijrah Peduli itu namanya Jenderal Sri Kandi. Kalau yang cowoknya Sri Kanda lah ya. Sri Kanda ya. Ya bukan Wakanda, apalagi Konoha ya. Nah terus udah bagi-bagi telur, kita juga bagi-bagi makanan. Bagi-bagi makanan waktu itu mengebantunya duafa. Tapi kita ngeliat kadang duafa ini sengaja memelihara kemiskinannya. Supaya tetap kebantu gitu. Saya ngeliat saya nggak ikhlas aja ngasih nasi, makanan, tapi dia ngerokok pas-pus gitu loh. Kan beli rokok sanggup gitu ya. Jadi akhirnya aduh ini gimana kok kayak nggak ridho gitu ngasihnya. Nah terinspirasi dan insya Allah pahalanya mengalir juga buat Kak Ana dan Ustadz Randy ya. Terinspirasi dari Berkah Box gitu loh. Nah ini keren banget programnya berbagi untuk masjid-masjid. Waktu itu kita mikir oh udah kita bikin program waktu itu izin Nuwun Sewu sama Kang Randy sama Kak Ana. Kang Reni bilang bawa nama sendiri aja gitu supaya lebih keren, gak usah bawa nama Berkabok jadi biar lebih keren. Ya udah kita izin Nuwun Sewu. Nah akhirnya kita bikin program buat duafa waktu itu dan beberapa pondok kecil sih. Nah, Masya Allahnya berawal dari 100 porsi sehari gitu, 100 porsi sehari. Terus Masya Allah ya, waktu itu saya bilang sama suami, Bi ini bisa gak ya bertumbuh terus. Saya sendiri nggak punya pondok waktu itu. Akhirnya suami bilang dah Bunda bikin ini deh, harus punya tempat. Akhirnya kita bikin rumah hijrah. Rumah hijrah yang tadinya cuma 11 orang, alhamdulillah sekarang sudah 50 orang lebih yang berada di dalamnya. Nah kalau teman-teman mau lihat rumah hijrah itu nggak layak kantor, kalau lihat pondok digital datang ke sana mah kelihatan ya profesionalnya gitu ya. Kalau di dalam rumah hijrah tuh isinya sambil nyusui, sambil closing, sambil gendong anak, sambil closing. Saya meeting anak kecil warawiri lewat. Jadi memang saya memfasilitasi para ibu-ibu muda yang pengen tetap bergerak, berdakwah, bekerja, tapi tidak meninggalkan kodratnya sebagai seorang ibu. Gitu. Nah itulah adanya rumah hijrah. Ya, kemudian datang ke salah satu pondok namanya Pondok Kumpai di Pontianak. Yang pernah ke Pontianak pasti tahu. Ngelihat namanya Ustadz Mu'id, beliau punya 400 santri. Saya tanya Ustadz, ini ngasih makannya gimana Ustadz? Dapat uangnya dari mana Ustadz? Saya bilang. Karena saya tahu mereka nggak bekerja, pondoknya jauh di ujung kulon, harus nyebrang sungai lagi. Terus iya orang Madura ya. Ya Mbak Mira dari mana-mana aja Allah kasih. Yang penting ada rezeki buat adik-adik. Terus Umi ini masaknya kapan? Umi ini udah sakit kasihan karena masak itu dari kalau untuk makan pagi harus bangun jam 3 subuh. Istirahat jam 10 udah masak lagi untuk makan siang. Habis itu jam 3 udah masak lagi untuk makan malam.
Saya bilang sama suami saya, ya Allah, saya bilang, ngantuk ya Bi, kasihan banget. Saya bilang sama suami saya, Bi ini hebat banget ya 400 porsi, masa kita yang pengusaha gak nekat sih bantu adik-adik santri gitu. Ini bukan pengusaha loh, harusnya kita jauh lebih semangat gitu loh. Dan akhirnya waktu itu dengan bismillah, dari yang awalnya 100 porsi per hari untuk pondok-pondok santri yatim penghafal Quran, hari ini sudah 5.000 porsi per hari untuk Pontianak saja. Dan untuk Indonesia sudah berapa? Hampir 7.000 lebih ya kalau dibantu sama ada dari Baru, dari Sulawesi, dari Bandung, dari Samarinda dan lain-lain. Itu 7.000 porsi per hari. Jadi kalau ditanya sebenarnya kenapa sih sesemangat ini buat ngerjainnya, padahal kalau ditanya tadi kan di sini rata-rata punya pondok ya, pasti berjuang untuk pondoknya sendiri, bener ya, untuk pondoknya sendiri, bagaimana pondoknya maju, bagaimana pondoknya dapat yang terbaik, fasilitas terbaik, semua yang terbaik. Masya Allah, saya dan adik-adik di Rumah Hijrah kita berjuang bukan buat pondok kita berjuang untuk pondok orang lain. Bukan buat pondok kita, bahkan kita tidak mengambil akad zisop yang basnas yang 20% tadi itu kita nggak ambil gitu lah. Semuanya kita berikan untuk santri dalam bentuk makanan, dalam bentuk kesehatan mereka, dalam bentuk kebutuhan mereka yang kadang sering kudis-kudisan, nah kita berikan obat-obatan, fasilitas seperti itu. Semuanya kita berikan buat santri. Nah adik-adik sendiri, teman-teman para pejuang-pejuang di Rumah Hijrah itu dibayar pakai apa ihsannya? Dari infak perusahaan saya pribadi yang diambil sekian persen untuk membayar ihsan-ihsan para adik-adik di Rumah Hijrah. Jadi semua full itu untuk santri. Nah kayak saya bilang kalau kita mau bicara egois, dari sekian miliar yang masuk harusnya kita buat untuk bangun Rumah Hijrah dong, bangun pondoknya kita dong, mensejahterakan pondoknya kita, tinggal kita cari santri kita ini. Tapi itu enggak kita lakukan, kita berjuang buat mikirin pondoknya orang lain. Tapi mungkin itulah dia gitu loh. Justru kita ngerasa ketidakegoisan inilah yang mungkin dibantu sama Allah. Jadi saya kalau misalnya infak udah menurun gitu, saya suka bilang sama adik-adik di Rumah Hijrah, kalian bisa bayangin gak kalau setiap hari ada 5.000 kali Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. 5.000 kali yang berdoa seperti itu, yang malaikat gak mungkin salah catat. Gitu loh. Dan saya ngerasain kalau ditanya tadi saya baru cerita sama Kak Ana, sama Kang Randy. Saya ini punya tubuh yang agak aneh. Karena dulu saya adalah pengkonsumsi Sanax. Yang tahu Sanax saya tahu ya, obat tidur. Yang kalau minumnya kalau 1 mili itu bagi 4. Saya pernah minum 1 mili itu 25 butir. Bahkan saya pernah pada saat saya di kondisi stres berat, saya pernah itu belum menikah sama beliau. Kalau udah menikah sama beliau saya nggak ada stres-stresnya lagi, alhamdulillah. Oh suaminya yang stres. Baiklah. Baiklah gitu ya. Istrinya udah ngasih 5.000 porsi aja suaminya stres kan. Gimana kalau istri yang gak berbuat ya. Itulah perfeksionisnya suami saya ya. Masya Allah. Siap-siap aja gitu ya. Dingin loh ini. Jadi akhirnya membuat kondisi tubuh saya berbeda. Ditanya tensi saya itu rata-rata hari-hari dengan segala aktivitas saya punya tensi 70/60 hari-hari daily tensi saya. Itu dibilang sama perawat-perawat sama dokternya harusnya sudah bed rest total. Tensi segitu tuh bed rest total. Itu udah sempoyongan. Saya di tensi begitulah saya lagi padat-padatnya aktivitas. Setiap hari saya nggak lepas dari jadi ya saya apapun makanannya minumnya es teh. Ya. Pagi, siang, sore, malam minumnya es teh. Jadi sampai ke Gorontalo tuh nomor Mas Wawan, Kawawan
Sampai dibilang gara-gara Kak Mira nih datang ke bukan Gorontalo Lombok. Kak Mira ini menaikkan harkat martabat es teh. Biasanya tuh tamu-tamu kalau datang ke Lombok ini minumnya jus apa gitu ya, yang keren-keren dipesan gitu. Dia enggak, es teh aja gitu ya. Harusnya diabetes ya, setiap hari minum es teh. Saya gula darah ya saya tuh selalu di bawah 80. Jadi tensi saya juga seperti itu gitu loh. Jadi saya bilang Masya Allah ya, saya bilang bisa jadi ya Allah berikan kekuatan ini, berikan semangat ini karena tadi wasilah dari berjuang untuk 5.000 porsi. Tapi saya bilang sama adik-adik, PR kita nggak sampai di sini. PR kita adalah bagaimana ini nanti bisa menyentuh angka 100.000 porsi per hari. Nah, mudah-mudahan wasilah ICH bisa terwujud ya. Amin ya. Makanan terbaik buat santri. Nah, kita nyiapin lauk. Jadi kita nggak pakai berasnya, kita lauknya saja karena berasnya itu sudah ada dibantu sama komunitas dakwah seperti KIB gitu ya, Gerakan Infak Beras. Jadi kita nyiapin lauknya saja. Nanti setiap jam 10 atau jam 11 itu santri udah datang ke rumah hijrah buat ngambilin lauk-lauknya. Gitu lah. Mereka jemput lauknya. Itu jaraknya bisa sampai ada yang perjalanannya 45 menit. Mereka ngambil lauk, bahkan pernah ada yang kecelakaan ngambil lauk seperti itu. Nah, dan ngerasa ngelihat mereka makan dengan layak, karena memang tadi benar. Jadi satu butir telur, kalau kata Kang Randy itu benar, mereka pernah satu butir telur itu bagi 8. Bahkan bagi 10, bisa bayangin gak setipis apa telur itu. Bahkan dicampur dengan tepung yang telurnya gak kerasa lagi, yang kerasa cuma tepungnya saja. Nah, pada saat ngelihat lauk-lauk yang kita kasih, ada ayam, ada ikan, dipastikan semuanya sehat, bergizi, dimasakin oleh orang-orang yang juga paham tentang tingkat kehalalan, tentang kebersihan, tentang keberkahan, ya Masya Allah gitu lah. Nah, terus akhirnya saya tahu kenapa saya juga berjuang dengan hijrah box ini. Saya kalau misalnya ke Bunda Ana dengan berkah box, saya dengan hijrah box. Karena saya akhirnya dapet tuh begitu banyak informasi-informasi. Pada saat ini mungkin kalau saya salah, saya mohon maaf karena di sini banyak orang-orang hebat dan guru-guru hebat yang saya juga masih belajar. Dikisahkan saya dapat kisah ini dari Ustadz Lutfan ya, pondok Askop di Pontianak. Beliau pernah cerita dulu waktu Nabi Ibrahim alaihissalam selesai mendirikan Ka'bah, beliau sholat di setiap penjuru itu 1.000 rakaat penjuru Ka'bah. Berarti kalau 4 penjuru ada 4.000 rakaat. Nah, katanya malaikat Jibril itu turun dan mengatakan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, maukah aku beritahu apakah amalan yang bisa menyamakan dengan 4.000 rakaat ini? Dan ternyata apa itu ya Jibril? Berilah makan kepada orang yang membutuhkan. Jadi pahalanya sama dengan pahala 4.000 rakaat. Walaupun hanya sesuap nasi. Seperti itu. Nah, dan dulu saya berpikir yang namanya amal jariah itu hanya mungkin berbentuk wakaf kendaraan, bangun masjid, bikin ya dalam bentuk barang. Akhirnya saya banyak dapat masukan dari para ustadz-ustadz, ternyata amal jariah terpanjang itu salah satunya adalah memberikan makanan. Contoh, ini oke, ini bicara tentang waktu ayah saya memberikan saya makanan, walaupun beliau sudah meninggal, tubuh ini saat ini saya sedang pakai di tempat ini. Dan insya Allah pahalanya mengalir kepada beliau walaupun beliau sudah meninggal dan tidak memberikan makan buat saya lagi. Begitu juga adik-adik santri yang kita berikan makan, mereka pakai itu buat ngafal Quran, mereka pakai untuk ibadah, sholat 5 waktu, sholat duha, baca Quran, ngafal Quran. Dan mereka nanti dewasa, mereka punya tenaga, mereka menikah, mereka juga dari energi makanan yang pernah kita berikan buat mereka, mereka punya istri, mereka didik istri mereka untuk menjadi orang yang baik, itu pahala dari istrinya juga ngalir ke kita. Pada saat istrinya nanti mereka punya anak, mereka didik anaknya hasil dari energi waktu mereka kita kasih makan dengan rezeki-rezeki yang baik. Akhirnya mereka dapat melakukan yang terbaik dan didik anaknya, pahala dari anaknya itu juga ngalir ke kita. Itulah Masya Allah panjangnya dari memberi makan.
Nah, jadi program ICH ini saya tuh Masya Allah ngerasa luar biasa. Berarti paling tidak makanan adik-adik santri nanti pun juga bisa terbantu dari sini. Amat sangat terbantu. Jadi kan biaya makan adik-adik santri itu nggak nyampe. Kalau tadi dibilang kan ada 2,1 juta. Ada untuk asatid, ada untuk santrinya 1,6. 1,6 itu sebenarnya kalau untuk makan ya banyak banget ya. Kita sendiri aja nggak segitu gitu loh. Jadi itu bisa bantu teman-temannya juga dapat makanan yang terbaik gitu loh. Jadi saya ceritain ini maksudnya di sini kan kita cerita tentang kita ngebantu nih pondok-pondok untuk bisa dapat yang terbaik. Jadi semoga yang ada di ruangan ini tidak hanya bicara tentang pondoknya saja. Tidak hanya bicara tentang komunitasnya saja. Tidak hanya bicara tentang kepentingan pondoknya saja. Tapi bagaimana, ya tadi kan kalau bicara ego, wah ini sih nanti ngenak-ngenakin pondok atau apa, atau mungkin pemikiran-pemikiran seperti yang dikatakan Abi Randy tadi, kayaknya nggak seperti itu gitu loh. Karena berulang-ulang kan ada ayat Qur'annya, ada hadisnya. Kalau di Qur'annya di surah 47 surah Muhammad ayat 7 kita tahu bahwa tolonglah agama Allah, maka Allah akan tolong kita kan. Gitu. Nah, jadi itu yang kami rasakan pada saat saya dan suami di sidak ini surga Kanisya dengan Al-Quran. Kita berpikir, dulu saya sama suami suka begini, kalau kita ribut berantem, kita nih masih mikirin diri kita sendiri aja ya ributnya. Coba deh yang kita pikirin tiap hari tuh umat gitu, bukan hanya Rasulullah tuh mikirin umat tiap hari, bukan mikirin masalahnya sendiri. Jadi sekarang ini kami berdua mikirnya, saya bilang sama adik-adik, kita berdua kalau untuk makan perut sendiri, udah lebih dari cukup, berlebih-lebih banget, bahkan gak perlu bayar. Kayak tadi saya mau ngasih makan anak saya aja dibayarin Bang Fadli beli McD ya. Katanya yang penting dapat yang satu itu katanya gitu. Nah, jadi saya bilang juga sama adik-adik di rumah hijrah, kalian ini hebat loh, dititipin Allah di rumah hijrah ada 50 orang yang sedang berjuang ini, kalian ini dikirim Allah di sini, dipilih Allah bukan untuk mikirin perut kalian, bukan untuk mikirin kalian yang cuma dapat gaji 1,2 sampai 1,5 juta sebulan. Enggak, kalian ini sedang mikirin 5.000 perut santri yang harus makan, dapat makanan yang terbaik. Kalian dapat aliran 5.000 Allahumma barik lana fima rozaqtana, paling jatuh bismillah. Itu loh gitu. Nah, jadi kalau bicara egois tadi saya bilang sama Bi, sebenarnya kalau uang segitu tuh kalau kita bangun pondok kawasan peradaban muslimah itu udah jadi banget loh. Tapi itu gak kita lakukan gitu loh. Bahkan kita bikin itu zona yang berbeda. Santri nggak boleh dikurangin makanannya, walaupun infak lagi menurun banget dari yang sekian kan karena ada masalah-masalah dari komunitas yang kita tahu ya, kan berpengaruh tuh menurun infak gitu loh. Tapi saya berusaha untuk tidak mengurangi satu porsi pun makanan adik-adik, satu butir telur pun tidak kita kurangi. Tapi ternyata Allah cukupkan semuanya seperti itu. Jadi saya berharap mungkin abang-abang, ustadz-ustadz, kiai-kiai yang ada di sini, mungkin saya cuma berharap kita tidak hanya bicara tentang pondok kita saat ini, tapi kita juga bicara tentang kemaslahatan seluruhnya, kemaslahatan orang-orang yang berjuang dengan Quran seperti itu. Jadi kalau tubuh kami, tubuh Kak Ana ya, saya tahu bagaimana juga perjuangan Bunda Ana dengan berkaboksnya, dengan balai sajinya, dititipin tubuh yang mungil dan kami punya nasib yang sama, sakit yang hampir mendekati sama, problem yang sama dengan tubuh yang bukan dikasih tubuh yang sehat banget tuh enggak gitu loh. Tapi berjuang buat bisa ngebagiin, ngasih makan, kan itu kodratnya kami sebagai perempuan, memang bagian ngasih makan anak gitu lah, ngasih makan orang. Adik-adik karena dengan berkah box dan balai saji, saya dengan hijrah box itu sampai saya bilang di usia saya 40 tepat 3 hari yang lalu ya tanggal 17, saya bilang apalagi sih yang harusnya saya minta sama Allah, segalanya sudah Allah kasih, termasuk hijrah peduli dan sidak ini udah Allah kasih gitu lah. Jadi saya yakin yang hadir dalam ruangan ini hamba pilihan Allah semuanya ya. Yang gak ada yang kebetulan duduk dalam ruangan ini. Tidak ada yang kebetulan, semua sudah digerakkan Allah untuk berada di ruangan ini.
Dan pasti ini mungkin adalah jawaban atas doa ayah bunda selama ini yang mungkin selama ini berdoa untuk nanti berakhir hidup dengan husnul khotimah. Mungkin ini adalah jawaban dan pertanda dari Allah. Bagaimana caranya untuk kita bisa berakhir dengan husnul khotimah? Semoga malam ini adalah jawabannya. Dan kita berjuang, terus berjuang tanpa pernah berhenti. Apapun omongan orang di luar sana, apapun yang disampaikan, apapun ini jangan pernah berhenti. Terus berjuang dan itu yang sedang kami perjuangkan di sini. Kita saya dan suami makanya kenapa saya berjuang? Kalau dipikir saya sebagai istri bisa duduk manis saja di rumah insya Allah. Kalau makan udah cukup, semua udah cukup. Tapi saya bilang, saya sebagai istri saya bilang, Abi bunda gak mau. Kalau nanti masuk surga Abi tarik-tarik bunda. Ayo masuk surga ikut Abi. Saya mau Abi. Bunda kita punya surga sama-sama di depan. Saya dengan surga Hijrah Box atau Hijrah Peduli, Abi dengan surganya Sidak sama-sama gandengan tangan. Jadi bukan ditarik-tarik gitu, tapi bareng-bareng masuk surganya. Seperti itu ya, walaupun mungkin surganya insya Allah yang gak berbeda-beda jauh ya. Kalau nanti berbeda jauh berarti suami saya dapat bidadari yang lain kan, gitu kan, repot gitu loh. Tapi gak tahu lah kalau mungkin pengen ngerasa yang berbeda kan di dunia kan gak mungkin gitu. Gitu ya. Wah, istrinya kan berdoa terus semoga bunda jadi bidadarinya Abi sampai di jannat. Saya nggak tahu suami saya pernah berdoa gitu enggak gitu ya. Kenapa jadi merosting? Kenapa jadi merosting gitu ya? Baik itu saja ya mungkin saya bisa sampaikan. Selanjutnya bikin saya serahkan pada imam terkasih saya. Yang terima kasih Abi sudah membimbing saya sampai di hari ini, di detik ini. Beliau yang mengawal saya, yang memastikan semuanya berjalan pada tempatnya, yang ikut turun tangan. Dah pokoknya semuanya Masya Allah luar biasa. Saya juga ucapin buat orang-orang hebat yang ada di sini. Jazakumullah khairan kasiran, mohon doakan saya dan STN untuk bisa istiqomah sampai jannah. Itu saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismika Allahumma ayya wa amut. Udah berarti ya? Cukup? Ah? Oh. Alhamdulillah si ayana ba'dama matana wa ilaihin nusur. Baik, makasih Bunda. Masya Allah. Itu video kapan jadi ya bagus? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersalawat kita kepada junjungan baginda Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, yang saya muliakan guru-guru saya, Ustadz Jalal, Ustazah Maya, yang Masya Allah di usia sekian tahun ya kan, mungkin sudah lewat dari setengah abad tapi masih mau baik hadir membersamai kita di sini. Teman-teman semua yang tadi baru landing dari Gorontalo, dari Baru, semoga pengorbanannya sampai ke sini Allah balas dengan segala kebaikan. Yang jauh-jauh, teman-teman di isi Quran, teman-teman DCT, keluarga besar Cimahi, keluarga besar Prusariah, semualah. Dengan berbagai macam entitas kita dikumpulkan Allah hari ini. Tak terasa sudah hampir dari jam 1 ya, udah 9 jam kita duduk bareng-bareng bercerita, dengarkan paparan, dengarkan banyak kisah hikmah yang Allah sampaikan ide itu lewat Ustadz Randy, Bang Ican, Ustadz Farid, Bang Kiki. Dari apa yang kita dengarkan, tak ada lain tak ada bukan, sebenarnya itu semua dalam rangka menyiapkan bekal mati. Apapun yang sedang kita semangati tadi, ya kan, semuanya menjadi satu titik poin. Apa yang mau kita bawa balik? Apa yang mau kita bawa saat pulang nanti kawan-kawan? Itu yang jauh lebih penting. Karena hal teknis, ya qadarullah ini pun idenya spontan kan. 2 tahun sidak tuh berjalan, terus bersilaturahmi, berjejaring.
mencari pola. Kalau bukan karena berkah Quran, tidak mungkin ketemu saudara di Lombok. Kalau bukan karena berkah Quran, tidak mungkin bisa dibimbing sama Ustaz Jalal, Ustaz Zamaya. Kalau bukan karena berkah Quran, tidak mungkin ada Abi Randy dan Kak Ana dan semua teman-teman semuanya. Maka hari ini sebagai pengantar kita istirahat, semoga ini jadi masuk ke dalam alam bawah sadar kita kawan-kawan. Kita semua ini sedang menyiapkan bekal mati. Dan bekal mati itu tak cukup dengan pengetahuan, tapi butuh tindakan. Di antara seluruh banyak ayat Quran, ini kan di depan saya ini levelnya sudah bukan orang baik, tapi sudah orang yang berjuang. Maka antum mau sampai ke sini kawan-kawan. Ya kan? Di seluruh ayat Quran selalu urutannya amanu wa amilus solihat. Percaya dulu baru berbuat kebaikan. Ya kan? Baru hadiahnya mereka itulah orang-orang yang mendapatkan surga, dimasukkan surga sama Allah. Berulang-ulang. Tapi buat para pejuang ada hal yang mahal. Bukan hanya sekedar buat masuk surga. Faman kana yarju kata Allah, maka barang siapa yang mengharapkan yarju liqa rabbih, ya kan, pertemuan sama Allah. Nah, ada zat yang 24 jam tak henti-hentinya ngasih kita kebahagiaan. Ada zat yang tak pernah hitung-hitungan. Kita salah tetap dikasih jat nikmat. Kita bermaksiat masih juga tetap dikasih nafas, dikasih jantung, dikasih perasaan kasih sayang. Maka seorang hamba yang tahu diri, maka pasti dia pengen jumpa sama zat yang sudah mencintainya lebih daripada apapun di dunia ini. Maka Allah sebutkan di surah Al-Kahfi ini terbalik. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Maka barang siapa yang hendak menginginkan perjumpaan dengan Tuhannya, falyamal amalan solihan. Maka hendaklah dia berbuat kebaikan. Nah, nomor satunya berbuat kebaikan kawan-kawan. Jadi kalau ditanya, apa ICH ini sebenarnya? Bukan untuk santrinya kawan-kawan. Bukan untuk pondoknya juga. Bukan untuk nama besar Ismu Yaya kah, Berkah Box kah, Al-Muluk kah. Bukan itu. Tapi yang jauh lebih penting adalah untuk kita sebagai seorang hamba yang ingin jumpa sama yang menciptakan kita. Itulah perjumpaan terindah dalam sejarah kehidupan setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Maka kalimatnya berbuat baik. Baru ayat kata-kata berikutnya wala yusrik, ya kan? Wala yusrik bi ibadati rabbih, dan janganlah menyekutukan Allah, atau dengan kata lainnya tetaplah beriman kepada aku kata Allah. Nah, maka saya yakin apapun entitas kita hari ini, pasti kesamaan kita adalah kita pengen jumpa sama Allah, betul? Ada dua yang kita pengen jumpa. Satu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu lagi Allah Rabbul Alamin yang maha pengasih dan maha penyayang, yang sampai detik ini dengan segudang maksiat kita masih memberi kesempatan kita untuk hidup kawan-kawan. Tetapi berbuat baik saja tidak cukup. Di ayat yang lain kita udah capek-capek nih. Ini kan hari, kalau di dunia itu hari yang dirindukan tuh pas mudik balik kampung, bener? Antum udah berjuang, Pak Ijab, Kak Ika udah beli oleh-oleh pulang ke Lubuk Linggau. Pas sampai di Lubuk Linggau, sampai di rumah, Dek, mana mama Dek? Kata Pak Ijab, mama enggak ada. Loh kok enggak ada? Mana mama? Mama enggak ada. Ini abang mau ngasih oleh-oleh, mama enggak ada. Tiba-tiba ada sepupunya datang, mama ada, mama ada. Ternyata mama nak mau jumpa sama kita. Ternyata orang tua kita, begitu kita bawa pulang balik kampung, tidak mau ngelihat wajah kita. Ternyata begitu kita hasil berjuang kita mati-matian, kita merasa kita sudah berjihad. Begitu sampai di surganya Allah, masuk memang kita surga. Tapi Allah tidak mau ketemu sama kita kawan-kawan. Tahu kenapa? Karena
kita secara fisik sudah selesai dengan amal soleh, tapi hati kita masih menyimpan rasa benci, rasa dendam, rasa hasad. Maka yang saya ingin sampaikan hari ini buat antum yang lagi bersemangat setelah ini, setan malah sudah lewat di antara kita. Sudah berapi-api kawan-kawan pengen pulang. Mungkin sebagai pengingat, reminder yang Allah sudah sampaikan yaum di surah Asy-Syura, surah Asy-Syu'ara, surah ke-26 ayat ke-88 dan 89. Yauma la yanfa'u, hari di mana tak berguna lagi, yanfa'u, malu wala banun, harta dan anak-anakmu. Illah, kata Allah, man atallah, orang-orang yang menghadap aku biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Harta ente, prestasi ente, apa yang ente buat dapat, masuk antum surga. Nah, saya ingin ngajak kawan-kawan masuk surga dengan kualitas tertinggi. Apa itu? Jumpa dengan yang punya surga. Karena prestasi saja tidak cukup, ya kan? Karena banyak orang ketika dia sudah berbuat, sudah punya prestasi, tentu akhirnya setan hati masuk, ngerasa sudah paling berbuat. Tuh kan aku yang paling keren, aku yang punya ide, aku yang ngawal semuanya, aku juga yang koordinasi, aku kok yang buat banyak grup, aku juga yang QC santri. Maka semuanya jadi sia-sia teman-teman. Maka sebagai penutup malam hari ini, ya kan, sebelum itu di level saudara-saudara saya yang baik yang sudah berjuang, saya juga mendoakan kawan-kawan semua disambut dengan Allah dan para malaikatnya kelak di surga. Allah tersenyum. Makasih ya Wahid, makasih Ridwan, makasih Dimas, makasih Jafrial, makasih Mundar. Kalian adalah hamba-hambaku yang sudah mendatangiku dengan hati yang tulus. Betul-betul bekerja dan berbuat bukan untuk pujian manusia, tapi berbuat untuk aku. Berbuat hanya untuk jumpa sama aku. Nah, itu yang sebenarnya spirit. Kalau orang sudah sampai di qalbun salim kawan-kawan, maka sudah tak ada lagi kepentingan dalam dirinya, tak ada lagi DNA kecewa, tak ada lagi DNA benci, tak ada lagi DNA kompetisi, tak ada lagi DNA ngapa ide aku nggak dipakai. Semuanya tinggal mengalir saja. Kenapa? Karena dia tak mau menyimpan ada gejolak dalam hatinya. Yang sakit itu kan ketika kita mempertahankan buah pikir kita. Itulah yang akhirnya jadi kecewa. Yang sakit itu ketika kita mempertahankan buah pikir kita. Nah, saya pun kadang dalam keadaan sendiri, saya ini bukan siapa-siapa. Tidak jauh lebih baik daripada teman-teman semua. Guru-guru yang ada di depan, ya kan? Karena dia sering colot-colot, hebat Bang EN bisa kumpulkan banyak orang, ya banyak aliansi. Bukan saya yang hebat, tidak ada. Nah kalau ditanya, inilah yang terus-menerus saya coba praktekkan. Ngikut aja lah. Bisa jadi arahan dari Allah itu tidak mesti datangnya dari atas. Ternyata idenya datang dari Bang Ican, dari Ustadz Randy, dari teman-teman. Selama itu perintahnya Quran, tak ada alasan untuk saya menolak. Nah, maka semoga duduknya kita malam hari ini kawan-kawan menutup semangat kita ini dengan hati yang bersih, hati yang suci. Tak ada lagi nyimpan dendam, tak ada lagi nyimpan benci. Itu latihannya. Sholat udah, ngaji udah, puasa udah. Jangan-jangan benci kita masa lalu dengan pasangan kita, itulah yang membuat rezeki kita ketahan. Jangan-jangan dendam kita dengan mantan suami mungkin, mantan istri, apalagi mantan pacar, jangan. Udah lewat sudah. Maafkan. Saya ngajak kawan-kawan malam hari ini untuk melepaskan. Karena amalan membersihkan hati ini menjadi jalan Sa'ad bin Abi Waqqas masuk surga kawan-kawan. Saya ngajak kawan-kawan malam hari ini untuk melepaskan benci, untuk melepaskan dendam, siapapun nih. Mari kita deklarasikan sama-sama, biar apa? Biar CCTV-nya Allah, biar malaikatnya Allah melihat karena cahaya hati kita yang terang benderang,
wasilah cahaya hati yang terang benderang, maka banyak amanah yang Allah akan mudahkan dipercayakan sama kita teman-teman. Tadi Kak Mira cerita, saya lihat video itu, haru juga. Gak tahu kapan jadinya, belum pernah saya lihat video tadi tuh. Nih kan? Kak Mira tuh kalau cerita strukturnya kayak gitu. Nah, saya sederhanakan. Jadi bertahun-tahun nikah sama Kak Mira punya medikal tuh yang tidak normal sebagaimana orang kebanyakan. Saya mengarahkan jangan minum es teh, nanti gula darah tinggi. Pagi, siang, malam, sore minum es teh, gula darahnya tetap rendah. Tensi Kak Mira yang orang normal 120/90, hari-hari tensi darahnya 70/60. Dan tidak bisa pingsan. Akhirnya dalam sengerung saya. Dan kalau dulu sebelum nikah pingsan terus. Kalau lagi hamil pingsan. Maka saya gak usah hamil lagi lah, sebelum kasihan. Kan tidak mesti dari pabrik ini bisa. Mencari pabrik lain. Enggak, maklon. Nah, suka kan kalau ngomong kayak gini, suka deh. Enggak. Bangun semua. Bicara Quran tidur semua. Cuman ngomongin pak cetak upas. Ngomong ayat tidur. Sekali ngomongan. Nah, artinya saya sebagai suami melihat Kak Mira sampai hari ini bisa mendampingi saya itu murni karena kemahabaikan Allah dan doa banyak orang kayak gitu loh kawan-kawan. Kalau pakai akal enggak masuk akal. Berulang kali masuk ICU, mati suri, detak jantungnya udah enggak ada. Hampir saya film Ghost. Oh, my love. Enggak, awal-awal nikah tuh hampir sebulan tuh bisa 4-5 kali kesurupan. Awal-awal sebelum nikah bahkan. Dan jinnya aneh-aneh dan semua mengatakan gini. Jin yang pertama kali, jin Belanda. Boleh enggak sih cerita nih? Jin Belanda. Tak kertas kata dia. Dia tak bisa ngomong Indonesia kan? Tulis. Apa? Ya kan? Your woman rich. Ini pacar kamu nih nanti kaya kata dia. Oh kalau aku nih, terus apa lagi? Tapi umurnya tidak panjang. Oh berarti kalau aku nikah nih dapat kaya aja mati habis ini. Nah. Dan itu tidak sekali. Dok, jadi alam bawah sadar saya merespon. Dokter Darmais bilang umurnya tak lebih 6 bulan. Tambah gini yang kesurupan, ente pun ngapa kesurupan? Enggak, saya suka ngelihat dia gitu loh. Dia ini kaya tapi umur enggak panjang. Gitulah. Oh, dalam hati saya, kalau meninggal dapat harta sisa, macam mana lah nanti dia. Dah, gitulah seterusnya. Tambah lagi hamil. Kalau setiap hamil tuh balik saya pulang dari pondok, ngelihat udah tergeletak di kamar mandi, gitulah Kak Mira. Sejarahnya dulu. Mimisan dan sebagainya. Nah, maka secara medis tuh tidak normal. Ada apa itu? Dipanggil yuk. Close connect deh. Secara medis tidak normal kawan-kawan. Lantas kenapa Allah hari ini masih beri kesempatan? Akhirnya saya banyak lama ngerenung. Kalau tubuh kita nih masih ada manfaatnya di muka bumi, maka jadi jalan untuk Allah kasih perpanjangan kehidupan kawan-kawan. Kalau tubuh kita nih serasanya masih ada gunanya untuk agama Allah, mungkin itu jalan untuk Allah kasih keajaiban. Hamil anak pertama sudah sempat mati suri waktu persalinan. Persalinan yang pertama. Persalinan yang kedua sudah anestesi 2 kali dosis. Dokter udah angkat tangan. HB itu sudah di drop udah gini. Besoknya dokter baru bilang 40/30 tensi. Sudah dibelah itu masih kerasa karena darahnya dosisnya enggak masuk, enggak bekerja biusnya. Saya ngeliat Kak Mira gini. Kayak gitu. Sampai operasi yang terakhir 5 jam saya ngeliat kayak buka ban tuh. Pak dipanggil Pak, Bapak lihat Pak. Saya lihat loh gini orang buka. Pasti saya yang berdebar tuh 5 jam belum beres-beres. Entah nama sholat hajat tuh berapa puluh kali saya sholat hajat.
Nah, kayak gitu kawan-kawan. Jadi saya udah lihat episode ini. Maka itu satu-satunya alasan saya ngasih Kak Mira ruang untuk berbuat, karena saya yakin amalan saya belum tentu bisa cukup untuk jadi alasan Allah kasih perpanjangan usia. Setiap hari kasih makan anak yatim, peduli. Nah, dan saya berharap teman-teman juga mungkin bisa ngambil kebaikan dari cerita ini. Masing-masing konversinya, ada yang mungkin dikasih kesehatan tetap berdiri tegak, ada yang mungkin jadi wasilah Allah kasih antum hajat-hajat yang belum terpenuhi. Tapi yang jauh lebih penting daripada itu, selain kado-kado tadi adalah yang termahal, illa man atallaha biqalbin salim, jumpa sama Allah. Maka saya pengen ngajak sebagai penutup sama kawan-kawan, yuk kita rilis malam hari ini, kita katakan dan kita minta sama Allah untuk memaafkan apa-apa yang selama ini mungkin mengganggu, mengganjal di hati kita. Baik kita minta maaf atau memaafkan. Yang datang sama suaminya, datang ke suami minta maaf. Yang sama pasangan terdekat, kerabat minta maaf. Ya kan? Dan doa sama Allah, bilang sama Allah, saya sudah maafkan ya Allah, saya ikhlaskan. Dan mungkin kalaupun ada orang-orang yang pernah kita sakiti di masa lalu, tidak ada salahnya kita WhatsApp, kita voice note, kita minta maaf sama mereka. Biar apa? Kita mau garap proyek besar. Nah, proyeknya Rasulullah. Lanjutkan risalahnya Rasulullah. Dan tidak semua orang terpilih ngerjakan proyek ini kawan-kawan. Tak tanggung-tanggung. Satu Indonesia yang sedang kita pikirkan. Bukan buat kita. Memastikan anak cucu kita besok. Tak ada yang menjamin teman-teman. Tak ada yang menjamin. Paling tidak semasa kita ini masih hidup, ya kan, kita tidak bisa berharap adik kita, kakak kita yang mungkin ngasihkan mahkota untuk orang tua kita. Kita tidak juga bisa berharap juga gimana nanti, ya nak kamu nanti jadi penghafal Quran 30 juz nak ya. Satu-satu yang bisa kita harapkan diri kita sendiri hari ini untuk menyelamatkan orang-orang yang kita cintai. Maka proyek ini akan dilancarkan Allah ketika kita punya hati yang bersih kawan-kawan. Tenaga saja tidak cukup, spirit saja tidak cukup, karena begitu banyak di Quran berulang-ulang, orang-orang itu begitu pintar, terpecah belah dia. Kecerdasan saja tak cukup. Yang kita butuhkan hari ini adalah hati yang bersih. Yang kita butuhkan hari ini adalah Allah satukan hati kita dalam keimanan kawan-kawan. Menghilangkan. Nah, maka mulai malam hari ini, mari kita rilis. Kita lepaskan apa-apa yang selama ini mengenjal. Memang tidak ada hubungannya dendam kita di masa lalu dengan proyek ini secara direct tidak ada. Tapi karena itu masih kita simpan, maka Allah tidak izinkan kita berkembang. Jangan-jangan begitu kekembangkan, engkau jadi jariah keburukan untuk mengajarkan mereka tentang dendam, tentang benci. Maka malam hari ini kita angkat tangan, kita minta sama Allah agar mulai hari ini, mulai detik ini, besok sampai mati kawan-kawan, sampai jumpa sama Allah, Allah hadiahkan hati kita yang bersih, hati kita yang suci, hati kita yang mudah minta maaf dan memaafkan. Al-Fatihah. Auzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana farfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Tuhan kami, Ya Allah. Yang melihat, yang mendengarkan. Tak ada satupun yang kami bisa sembunyikan dari Engkau, Ya Allah. Ya Allah, sudah sekian banyak, Ya Allah. Kami bukan ulang tahun tapi hilang tahun, Ya Allah. Usia kami berkurang sementara dosa kami terus bertambah. Usia kami berkurang sementara kelalaian kami begitu banyak, Ya Allah.
Maka saksikanlah kami yang sedang berkumpul dari seluruh penjuru tanah air ini ya Allah. Tidak ada lain, tidak ada bukan ya Allah. Ingin mengambil sedikit bagian kecil daripada amal soleh ini ya Allah. Kami ingin ya Allah mempersembahkan yang terbaik atas segala anugerah yang sudah Engkau berikan ya Allah. Kami ingin mengakhiri hidup ini ya Allah dengan menjadi hamba-Mu yang fitrah ya Allah. Kami ingin dikenal Rasulullah ya Allah di antara sekian miliar yang membutuhkan syafaatnya ya Allah. Maka ridhoilah kami ya Allah dengan hikmah yang Kau lintaskan di kepala kami ini ya Allah. Ada ratusan juta penduduk di Indonesia ini, tapi Kau pilih kami yang lemah ini ya Allah. Kami yang masih banyak dosa ini yang malah Engkau pilih ya Allah. Kami yang masih tertatih-tatih membetulkan Quran yang Kau pilih ya Allah. Makasih Kau beri kesempatan kami ya Allah untuk menebus dosa kami ya Allah. Makasih Kau izinkan kami ya Allah untuk membesarkan apa yang Kau pernah perintahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Ya Allah, salat kami masih jauh dari kategori khusyuk ya Allah. Bacaan Quran kami masih belepotan ya Allah. Infak kami masih ada bercampur dengan riya ya Allah. Bangun malam kami kadang tidak istiqomah ya Allah. Lisan kami masih saja terlibat dengan gibah ya Allah. Harta kami ya Allah kadang tercampur dengan yang subhat ya Allah. Maka apalagi yang kami bisa lakukan ya Allah selain dengan tenaga yang tersisa ini ya Allah. Ridhoilah ya Allah infak cetak hufaz ini ya Allah. Ridhoilah ini jalan untuk kami bisa persembahkan kepada Engkau saat kami kembali nanti ya Allah. Ridhoilah ini sebagai jalan ya Allah untuk Rasulullah mengenal kami ya Allah. Ridhoilah ya Allah ini sebagai jalan untuk kami menebus dosa kami di masa lalu ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami juga ya Allah berharap untuk bisa berjumpa dengan Engkau ya Allah. Kami juga ingin ya Allah melihat wajah-Mu yang begitu baik dengan kami yang hina ini ya Allah. Kami juga ingin ya Allah melihat ya Allah berjumpa langsung dengan Engkau ya Allah. Semoga Engkau mau membukakan pintu rumah-Mu di saat kami kembali nanti ya Allah. Di saat kami sudah menyelesaikan 23 juta ini ya Allah. Besar harapan kami ya Allah untuk bisa melihat wajah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Engkau sudah kasih passwordnya ya Allah. Hanya hamba-hamba-Mu ya Rabb yang kembali dengan hati yang bersih yang bisa berjumpa dengan Engkau ya Allah. Baju kami bagus, tampilan kami bagus, ibadah kami orang memujinya, tapi ada yang daging yang tersimpan di dalam dada ini ya Allah. Hati kami takut ya Allah, hati kami masih menyimpan dendam dan benci ya Rabb. Kami takut ya Allah, kekecewaan kami di masa lalu terus kami bawa ya Allah, dan ini membuat kami masih belum bertumbuh ya Allah. Maka malam hari ini ya Allah, kami lepaskan segala perasaan dendam, benci, hasad, dongkol, riya, ujub, jauhkan ya Allah. Maafkan kami, maafkan orang-orang yang pernah menyakiti kami di masa lalu maupun masa kini ya Allah. Kalaupun ada penghinaan dalam hidup kami hari ini, karena itu hanya sebagian kecil dari aib kami yang masih Engkau tutup ya Allah. Kalaupun ada pujian yang datang kepada kami hari ini ya Allah, itu ya Allah tak sebanding dengan aib kami jika Engkau buka ya Allah. Dan kami juga ya Allah, jika ada saudara-saudara kami yang pernah kami sakiti, yang pernah hancur hidupnya gara-gara lisan kami, yang pernah kami zalimi ya Allah, semoga di waktu dan kesempatan yang baik kami Engkau izinkan untuk datang menemuinya untuk minta maaf ya Allah. Maka mulai malam hari ini ya Allah, izinkanlah kami menjadi hamba yang qalbun salim ya Allah. Izinkanlah kami menjadi hamba yang hati dengan yang bersih ya Allah. Izinkanlah kami ya Allah menjadi hamba yang nafsun mutmainnah saat kembali nanti ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Takut kami ya Allah hidup dengan penuh kebencian dan dendam ya Allah. Hidup dengan hasad, iri, dongkol dan dengki. Dongkol dan dengki ya Allah. Maka malam hari ini ya Allah, sebelum kami melanjutkan tugas besar ini, amanah besar ini ya Allah, agar kami
bisa jumpa dengan Engkau ya Allah. Takdirkanlah di sisa usia kami menjadi hamba yang qalbun salim, qalbun munib, hamba dengan hati yang bertobat, hamba dengan hati yang bersih ya Allah, sehingga menjadi cahaya kami untuk bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rabb. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah ya Rahman ya Tuhan kami, semua yang hadir pada malam hari ini sedang punya hajat ya Allah. Maka mudahkanlah hajatnya ya Allah. Mudahkanlah perjuangan sahabat-sahabat kami dalam melaksanakan tugas dari Engkau ya Allah. Dan kumpulkanlah kami ya Allah, bukan hanya di muka bumi ini ya Allah. Kumpulkanlah kami kelak juga di akhirat-Mu ya Allah. Dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci, sehingga kami bisa melihat wajah-Mu ya Allah, sehingga kami bisa berkumpul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika ada pahala yang kami lakukan ya Allah, tolong alirkan pahalanya untuk kedua orang tua kami ya Allah. Tolong alirkan pahalanya untuk mereka ya Allah, baik yang masih ada ataupun yang sudah wafat ya Allah. Izinkan kami jadi wasilah mereka ya Allah. Izinkan kami jadi wasilah mereka ya Allah, untuk Kau lapangkan kuburannya ya Rabb. Untuk Kau izinkan mereka mencium surga, dan juga bersama-sama kami melihat wajah-Mu ya Allah. Rabbana afir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayani sirara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Di sini yang datang sama pasangan, deklarasi, saling memaafkan, melepaskan apa-apa yang sedang menjadi hambatan. Temui pasangannya, ya kan? Temui pasangannya. Yang tidak ada, salaman dengan kawan sebelahnya, saling minta maaf dan saling memaafkan. Semoga kita semuanya jumpa di surganya Allah dengan qalbun salim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazakumullahu khairan untuk Kiai Adi Pratama Larsindo dan juga istri tercinta Kamira. Terima kasih. Insya Allah banyak hikmah yang kita ambil dari sesi sharing terakhir. Mudah-mudahan sekali lagi hadirnya kita di ruangan ini tercatatkan sebagai amal soleh. Semoga hadirnya kita di sini mengalir pahala dan kebaikannya kepada kedua orang tua dan orang-orang tercinta, dan semoga hadirnya kita di sini menjadi wasilah digugurkannya dosa-dosa kita di masa lalu. Terima kasih. Rangkaian demi rangkaian telah kita lalui bersama.